Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini, subuh ini kita dapat satu dan kita akan berikan orang yang menjadi lebih baik dan lebih baik husnul khotimah dan juga sakret ke 2-3 surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Janabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 5 pilar dalam syariat agama Islam. Yang pertama adalah imaniyat, yang kedua ubudiyat, yang ketiga muamalat, yang keempat muasyarat, dan yang kelima adalah akhlak. Imaniyat, ubudiyat, muamalat, muasyarat, dan akhlak. Dalam majelis pagi hari ini hendaknya kita sama-sama merenung muhasabatun nafas, introspeksi diri kita masing-masing. Sejauh mana 5 pilar dalam syariat tersebut dapat kita sempurnakan.
bukan sekedar beriman, tetapi bagaimana menyempurnakan iman. Apakah ada iman yang tidak sempurna? Banyak. Kalau cuma sekedar syahadat, hadirin, tapi belum ada aplikasi, belum ada bukti nyata praktek hidup dalam kehidupan, maka belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kesempurnaan iman seseorang, sejauh itu pula ketaatan seseorang. Sebagaimana lampu ini, kipas angin, sound system, AC dan lain sebagainya, ini dapat hidup menyala karena ada voltase yang tinggi, stromnya besar, wattnya besar, 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya. Semakin besar wattnya, voltasenya semakin tinggi, maka akan mampu menggerakkan seluruh apa yang ada. Kipas angin hidup, lampu hidup, sound system hidup, AC pun hidup, begitu seterusnya dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kalau wattnya kecil, voltasenya rendah, jangankan kipas angin, AC, lampu-lampu yang besar-besar, mungkin lampu 5 watt ini hidup mati. Kenapa? Karena wattnya kecil. Bisa dipaham nih keterangan ini. Tapi kalau wattnya besar, voltasenya tinggi, maka akan mampu menggerakkan semuanya. Demikian juga iman. Kalau iman ini kokoh kuat, maka semua perintah Allah akan ditunaikan dengan sempurna. Semua larangan Allah akan ditinggalkan dengan sempurna. Bukan tebang pilih, hadirin. Perintah Allah kalau sesuai nafsu dilaksanakan, kalau enggak cocok dengan nafsu tidak dikerjakan. Larangan Allah kalau bertentangan dengan nafsu, ya tidak ditinggalkan, Pak. Kalau bertentangan dengan nafsu, baru mau meninggalkan. Ini menandakan iman tidak sempurna. Jelas keterangan ini? Saya dipaham gitu. Kalau iman sempurna, jangankan yang fardu, yang sunnah-sunnah betul-betul dijaga dengan istiqomah. Kalau iman sempurna, jangankan yang haram, yang syubhat, yang makruh sekalipun betul-betul dihindari. Bahkan yang halal itu tidak banyak-banyak. Yang halal sekalipun, kalau iman sempurna, tidak mau terlalu banyak-banyak. Sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Keduniaan ini kalau didapatkan dengan jalan yang halal, itu nanti di akhirat akan mendatangkan hisab yang sesuai dengan apa yang dia miliki. Semakin banyak barang halal dia miliki, semakin besar, semakin berat, semakin lama hisabnya. Apalagi yang haram, apalagi yang syubhat, yang makruh. Bapak Ibu, laki dan laki duduk kita dalam majelis ini untuk muhasabah, merenung diri kita. Berapa banyak amalan-amalan sunnah yang kita anggap remeh-temeh, kita anggap perkara sepele, sunnah saja.
dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Berapa banyak perbuatan makruh yang terus menerus dalam kehidupan kita lakukan, kita kerjakan. Padahal makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Allah Ta'ala tidak suka, Allah Ta'ala tidak senang. Gusti Allah bendu, Gusti Allah murka. Tapi kenapa terus menerus hari-hari kita lakukan, kita kerjakan? Itu menandakan iman kita lemah, saudara. Iman kita lemah. Maka kesempatan kita kali ini kita naikkan satu strip cara pikir kepahaman kita tentang syariat. Definisi syariat, amal sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan merugi, Pak. Ini menandakan iman kita lemah ini. Iman kita ini berkurang, voltasenya rendah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan merugi. Coba wong sakmene akeh iki, Pak. Ini berapa ribu orang ini? Yang nampak sedikit, Pak. Yang tidak nampak ini tidak terhitung jumlahnya para malaikat ini. Bersof-sof sampai arsy Allah Ta'ala. Begitu nanti pulang oleh takmir diberikan jatah sangu 1 juta semuanya. Ada satu orang tidak dapat. Kira-kira sampean yang melihat satu orang tidak dapat jatah itu, kira-kira coba kita pikir, orang yang tidak mendapatkan jatah 1 juta itu hatinya merugi apa enggak? Merugi apa enggak kira-kira? Padahal uang 1 juta itu. Bagaimana amalan sunnah? Nabi mengatakan rakaatani qabailal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat, 2 rakaat salat sunat yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih besar, lebih berat, lebih tinggi nilainya daripada dunia dan isinya. Itu yang sunnah, apalagi yang fardu. Apalagi yang fardu. Lalu berapa banyak amalan sunnah kita tinggalkan? Satu perbuatan makruh yang tidak disukai oleh Allah dapat menggoncangkan arsy Allah. Perkara halal, tapi Allah tidak suka. Arsy Allah ini bergoncang. Abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara halal ini, tapi Allah Ta'ala tidak suka. Allah Ta'ala ini bendu, Allah Ta'ala mboten remen. Makruh, tidak disukai oleh Allah. Yahtazzu minhul arsyu. Arsy Allah ini bergoncang. Lalu berapa banyak perbuatan makruh yang tidak disukai oleh Allah yang kita lakukan, kita kerjakan hari-hari siang malam. Saged dipaham keterangan ini. Ini dalam rangka untuk meningkatkan iman kita duduk dalam majelis ini. Nanti di akhirat orang-orang ahli surga itu akan merasa rugi dan menyesal.
Kenapa merasa rugi dan menyesal? Ternyata orang-orang ahli surga itu mereka melihat derajatnya para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah yang tinggi luhur di hadapan Allah. Sementara dirinya ini derajatnya rendah-rendah saja di dalam surga. Maka dia akan merasa rugi dan menyesal. Kata Nabi, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin allati marrat bihim la yadhkurullah ta'ala. Tidaklah orang-orang ahli surga itu merasa rugi dan menyesal, melainkan dia mengingati waktu-waktu yang mereka jalani di dunia ternyata banyak sia-sia. Bukan hanya sia-sia, amalan sunnah dia tinggalkan. Ini kerugian, Pak. Perbuatan makro dia lakukan. Ini penyesalan, hadirin. Para wali-wali Allah yang telah menyempurnakan imannya, menyempurnakan amalnya selama di dunia, ternyata di dalam surga derajatnya tinggi luhur di hadapan Allah. Dirinya rendah-rendah saja. Orang-orang ahli surga pun merasa rugi dan menyesal. Lalu bagaimana orang-orang ahli neraka? Tentu tidak dapat digambarkan betapa kerugian penyesalannya yang tidak dapat dibayangkan dengan keduniaan ini. Bagaimana, Pak? Sepakat ini untuk meningkatkan iman ini. Apalagi kita yang sudah sepuh-sepuh ini, sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi. Mau apa? Mungkin kalau masih muda, sibuk kerja berpuluh-puluh tahun, tidak dapat sholat sunnah pun tidak dapat, karena dikejar-kejar oleh tuntutan-tuntutan macam-macam. Tapi kalau sudah pensiun ini apalagi? Tidak ada alasan lagi. Ya tentu saja kecuali ketika waktu-waktu darurat yang tidak dapat dihindarkan. Penyesalan kita tidak ada ujung pangkalnya. Maka solusinya menyempurnakan iman. Kalau iman sempurna, amalan akan sempurna, ibadah akan sempurna, ketakwaan akan sempurna. Kalau amalan kita ini lemah, ketaatan kita menurun, itu menandakan iman kita ini dalam keadaan menurun, lemah juga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ubudiyah, terkait dengan ibadah kita. Hendaknya kita sama-sama untuk menyempurnakan ini. Bukan sekedar sholat, tapi bagaimana diri kita menyempurnakan sholat. Bukan sekedar puasa, tapi hendaknya kita menyempurnakan puasa. Bukan sekedar zakat, tapi kita berusaha menyempurnakan untuk zakat. Begitu seterusnya dan seterusnya. Lalu sholat yang sempurna itu bagaimana? Apakah diri kita hari-hari siang malam sholat ini tidak sempurna? Mungkin. Lalu bagaimana sholat yang sempurna? Ada 3 macam ukurannya.
sholat dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harga mati, Pak. Jadi yang harga mati ini agama. Harga mati ini agama. Kalau ada orang mengatakan slogan NKRI harga mati, bukan. NKRI harga mati itu kalau sampean mati, Pak, ya sudah, Pak, bukan urusan sampean lagi NKRI ini. Yang harga mati ini agama. 5 pilar dalam syariat agama itu: imaniyat, ubudiyat, muamalat, muasyarat, dan akhlak. Ini harga mati. Harga mati kalimah tauhid, ini harga mati, Pak. Ada orang bertikai, mereka saling mengatakan dirinya yang benar, saling mengaku dirinya yang benar. Di sini mengatakan NKRI harga mati, ditambahi takbir katanya. Yang sana pun begitu juga, NKRI harga mati, takbir juga. Nah sini takbir, sana takbir, berantem, Pak. Tapi nun sewu, begitu dipelajari, di cross check, sini takbir, sana takbir, tiba sekali takbir ini 50.000, Pak. Demo bayaran ternyata. Lagi nek takbir Allahu Akbar 50.000, sami Allahu liman hamidah piro iku? Ini rentan sekali, apalagi sebentar lagi ini kan hiruk pikuk dalam negeri kita ini. Nah, kita adem ayem saja, tebarkan kedamaian antara pilihan satu dengan yang lainnya. Boleh berbeda, Pak, silahkan, silahkan. Banyak sekali datang ke rumah saya bertanya tentang ini. Bagaimana Kiai, bagaimana Ustadz tentang pilpres ini 1, 2, 3 ini. Kami minta arahan, majelis taklim sana, majelis taklim sana, pengajian sana, jamaah sana. Saya kan repot jawabnya ini, Pak. Umpama di dalam forum majelis ini saya menjawab, pilihlah nomor 1 umpamanya. Ya kalau sampean ngikut saya nomor 1, kalau sampean pilihannya nomor 2. Nah, kalau umpama saya instruksikan pilihlah nomor 2, iya kalau ikut nomor 2, kalau sampean pilihannya nomor 3, nanti akan berselisih pendapat dengan saya. Kalau cuma selisih pendapat gak apa-apa, Pak. Beda pendapat itu lumrah. Yang jadi masalah itu kalau beda pendapatan. Ini biasanya bermasalah itu. Kalau saya sampaikan pilihlah nomor 3, iya kalau pilihan sampean nomor 3, kalau milih nomor 1, nah, kan repot ini. Ya sudah, kita ini bersaudara, soal pilihan berbeda, monggo kerso silahkan. Cuma ini perlu saya sampaikan, dalam memilih pemimpin ini bukan sekedar pilihan yang sifatnya sambil lalu di dunia saja, tidak. Akan kita pertanggungjawabkan sampai di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin ini membawa pengaruh terhadap kemaslahatan umat. Lah kalau pemimpinnya pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, nanti kebijakan demi kebijakannya akan membawa kemaslahatan umat, tidak masalah, Pak. Tapi kalau pemimpinnya demi kebijakan-kebijakan yang dia laksanakan
dia tentukan tidak membawa kemaslahatan umat secara umum, tebang pilih, Pak. Nanti siapa yang bertanggung jawab ini? Nah, maka ada dua kriterianya. Saya tidak kampanye ini, cuma saya baca kitab. Ada kitab itu namanya Ahkamus Sultaniyah Imam Al-Mawardi. Itu rujukan para pemimpin, bagaimana cara memimpin untuk membawa kemaslahatan umat. Ada dua kriterianya. Yang pertama, bagaimana supaya seorang pemimpin yang layak, berhak, pantas dipilih, memiliki sifat yakhsyallah, punya rasa takut kepada Allah. Jelas nih keterangan? Jelas ini? Yakhsyallah, dalam dirinya ini punya rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, yarhamun nas, dalam dirinya ada sikap, tindak tanduk, tingkah laku mencerminkan kasih sayang kepada umat. Nah, siji yakhsyallah, nomor loro yarhamun nas, takut kepada Allah, kasih sayang kepada umat. Nah wis, sampean cocokno angka 1 2 3 iku. Yang paling layak, berhak, pantas yang mana itu? Insya Allah statement saya ini yang saya sampaikan akan saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yakhsyallah wa yarhamun nas. Lah soal seorang pemimpin harus punya 4 sifat sebagaimana sifat wajib Rasul, itu sudah pasti, Pak. Tidak perlu dibahas itu. Seorang pemimpin harus sidik. Apa sidik itu? Hah? Sidik apa mana? Jujur. Itu kan sifat wajib Rasul itu. Menjadi pemimpin harus punya sifat ini, wajib ini, sudah tidak perlu dibahas lagi. Sidik pertama. Yang kedua, amanah. Bagaimana bisa dijadikan seorang pemimpin kalau tidak amanah? Sidik, amanah, kemudian tabligh. Tabligh. Yang ketiga, tabligh. Komunikatif. Bicaranya itu enak didengar, omongannya ku adem ayem, tentrem jenjem, menjadikan umat ini bersatu. Omongannya sengak, loh iki mosok pemimpin omongan kok sengak? Ngerti sengak sampean? Jadi pemimpin kok omongannya sengak, wah. Sidik, amanah, tabligh, komunikatif, enak bicaranya itu. Nah, yang keempat, fatona, cerdas. Cerdas. Jadi pemimpin kudu cerdas, Pak. Masa pemimpin pelonga-pelungu? Ini kan gak layak gitu. Ya itu sifat wajib itu harus ada. Nah, sifat wajib 4 macam ini itu merupakan cerminan dari 2 hal tersebut, yakhsyallah wa yarhamun nas. Bagaimana? Coba sampeyan teliti, pelajari. Tidak ada seorang pun para nabi, para rasul yang tidak punya sifat yakhsyallah. Gak ada itu. Paham nih Pak ya? Tidak ada satupun seorang pemimpin yang tidak punya sifat yakhsyallah, gak ada. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ini supaya kita membentengi kepahaman kita
sehingga tidak terkontaminasi dengan kepahaman-kepahaman yang sesat. Lebih baik pemimpin kafir tapi jujur. Nah, tidak bisa Pak, mau bagaimana? Kan ada itu kalimat. Daripada orang pemimpin muslim tapi tidak jujur, lebih baik pemimpin kafir tapi jujur. Tidak bisa. Orang kafir punya sifat yakhsyallah tidak? Hah? Sekalipun nampak zahirnya dia jujur umpamanya, amanah, tabligh, fatona, cerdas, tapi tidak punya sifat yakhsyallah, itu tipu muslihat itu hadirin. Jangan terkecoh sampean. Pakai kopiah linteng, ngerti linteng sampean? Kalungan sorban ini Pak. Wong iku wong kafir dadakno. Ini tipu muslihat hadirin. Orang pakai kopiah, kalungan sorban, itu maksudnya kan supaya menampakkan diri sebagai satu sosok yang yakhsyallah, takut kepada Allah. Tapi ini kamuflase. Yakhsyallah. Yang kedua, yarhamun nas, kasih sayang kepada umat. Wong iku nek duwe yarhamun nas, kasih sayang kepada umat, mboten mungkin Pak pek pinek barang liyan iku. Betul apa enggak kira-kira? Yang bukan haknya, yang bukan miliknya, enggak mungkin Pak. Nah, enggak mungkin. Ya kalau nilainya cuma kecil-kecil, ini enggak, ini triliun nilainya. Nah, digunakan tidak sesuai dengan tempatnya, menggunakan milik umat ini yang bukan pada porsinya. Mosok ngono iku yarhamun nas. Jajal upama barange sampean moro tak nggo ngono. Jajal mosok yarhamun nas. Ya nek sampean gak butuh gak apa-apa. Lah nek sampean butuh dhewe. Loh. Nah itu. Maka dua hal ini kita garis bawahi. Wallahu a'lam, terserah panjenengan cocokaken piyambak-piyambak. Wis. Soal imaniyat, ubudiyat. Kemudian yang ketiga, muamalah. Kalau imannya sempurna, ubudiyatnya pasti sempurna, Pak. Pasti sempurna, tidak mungkin tidak itu. Kalau imannya sempurna, muamalatnya pun sempurna. Tidak ada orang yang imannya sempurna dalam transaksi jual beli muamalat tipu-tipu, tidak ada. Orang beriman itu tidak mungkin menipu dan tidak mungkin tertipu. Itu orang beriman. Kalau kita pernah tertipu, Pak, kebujuk, keblupuk, ojo salahno wong sing nipu sampean, salahno awak kula sampean dewe-dewe. Ojo imanku iki lemah, kok aku tertipu. Menandakan iman itu lemah, tidak sempurna kalau dirinya tertipu, apalagi menipu. Itu bukan, ya sudah tidak iman lagi kalau menipu itu. Orang yang tertipu itu perlu muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah ini iman saya ini. Karena janji Allah melalui Rasulnya, orang beriman itu tidak akan menipu, tidak akan tertipu. Lah nek upama sampeyan pernah ketipu, ojo salahno sing nipu, salahno awake dhewe. Ojo imanku iku ono sing salah. Lah wong sing nipu kok gak boleh disalahkan? Loh, orang yang menipu itu tidak usah disalahkan, dia sudah salah itu. Mosok perlu disalahno? Kan tidak perlu, Pak.
Sudah nyata itu, orang menipu jelas dia tidak beriman. Nah gitu. La yasrikus sarik fahuwa mu'min, kata Nabi. Seseorang itu tidak akan mencuri, mencoleng, mencopet, merampok, apalagi korupsi, maling. Sakjane dadi maling gak apa-apa, Pak. Sing gak oleh ku nyolonge iku. Ya dadi maling ora apa-apa, sing penting ora nyolong. Ya mosok ono maling gak nyolong. Diarani maling mergo nyolong. Jadi bahasanya diperhalus sedikit lah. Supaya sing maling-maling ku ben gak tersinggung. Oh jarene Ustaz dadi maling gak apa-apa. Gak apa-apa nih, sing penting gak nyolong. La yasriku sarik fahuwa mu'min. Seseorang itu tidak akan mencuri kalau dia beriman. Wala yazni zani fahuwa mu'min. Dia tidak akan berzina kecuali dia tidak beriman. Kalau dia beriman tidak mungkin berzina. Kalau dia berzina berarti dia tidak beriman. Kalau dia beriman tidak mungkin mencuri. Kalau dia mencuri berarti dia tidak beriman. Kalau dia beriman tidak mungkin menipu, Pak. Kalau dia menipu berarti tidak beriman. Begitu seterusnya dan seterusnya. Muamalat jual beli, utang piutang. Nah ini muamalat juga ini. Muamalat utang piutang. Utang tanggal siji. Ya toh, niat janji nyaur bayar tanggal siji bulan depan. Nah, kalau dia orang beriman, begitu dia sudah mampu membayar, ya dia pasti akan bayar. Kecuali kalau dia tidak mampu. Namanya orang, walaupun sudah janji, kadang-kadang dia tidak mampu, meleset akhirnya. Nah, ini umpamane sampeyan utang tanggal siji. Iki konco sampeyan sing diutangi. Sampeyan semoyo tanggal siji bayar, lah kok meleset mergo gak mampu. Ora apa-apa pancen ora mampu. Ora mampu. Utang 100 juta, meleset tanggal siji gak iso bayar mergo gak mampu. Ora apa-apa, Pak. Mboten dosa pancen mboten mampu kok. Lalu bagaimana sing ngutangi iki? Nah, dalam Quran disebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nek kowe diutangi wong sing utang nang awakmu iku durung mampu bayar, kowe ana kesempatan. Ora apa-apa. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wong iki gak mampu kok, kesulitan. Lah wong sing ngutangi iki kalih Allah dikengken nguwehi kesempatan, ora apa-apa wis. 100 juta sampean durung mampu, ora apa-apa. Jari sing ngutangi iki. Nah, uang sing ngutangi iki nguwehi kesempatan datang tiang sing utang 100 juta per hari sama dengan bersedekah sesuai dengan uang yang dia hutangkan itu. Jelas ini keterangan. Jadi nek wong iman, Pak, kok dhek iki durung mampu bayar, ora apa-apa wis. Gak apa-apa, alhamdulillah. Padha karo nguwehi kesempatan pahala ganjaran nang aku sedekah 100 juta per hari. Ganjarannya gede apa ora kira-kira? Gede apa ora? Tapi ki coba terbanter iki nek krungu sing utang-utang iki blaen iki, Pak. Kesempatan iki lho. Lho Pak, sampean iki kok nagih maneh. Sampean iki tak wehi kesempatan ben sedekah.
Iku nek pancen wonge gak mampu bayar, Pak. Pancen ora mampu bayar. Nek ora mampu bayar, saged ngoten mboten napa-napa sampean dereng saged bayar kok. Diwehi kesempatan. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih tinggi lagi derajatnya kalau dia mengatakan pun mboten napa-napa kula bebasaken. Nah, itu lebih tinggi lagi derajatnya, Pak. Cuma mboten gampang model ngeten iki. Ganjarane gedhe ngutangi wong iku. Tapi kanggone sing utang dalam bahaya. Tanggal 1 utang, tanggal 1 ulan ngarep niat janji bayar, Pak. Dhek yo mampu bayar. Tapi semoyo mawon. Ditunda-tunda, diulur-ulur. Ini per hari dia menunda bayar utang, dia berdosa sebagaimana utang yang dia pinjam dari temannya itu dosanya. Jadi nek tiyang sing ngutangi iki padha karo sedekah 100 juta, wong iki padha karo maksiat gedene dhuwit 100 juta. Bahaya apa ndak kira-kira? Wenang bayaro. Pak fathah ba ya fathah ya ro fathah ro bayar. Ojo sampai wong sing ngutangi ku bolak-balik nagih. Nah, per hari dia berbuat dosa maksiat sesuai apa yang dia utang itu tanggungannya. Apalagi ngemplang, Pak. Wah. Adik digawa sampai mati. Naudzubillahi min. Nah, iku mulai wis. Lah saiki wong iki utang ora gelem bayar, digawa sampai mati. Giliran disembayangi, Pak Mudin mimpin isyhad. Derek-derek mayit niki sae nopo awon? Sampeyan jawab piye kira-kira? Nek dijawab sae kok mbujui. Nek dijawab awon kok cek nemeni. Lho. Kanjeng Nabi mawon nalika wonten jenazah badhe nyolati jenazah, lajeng Kanjeng Nabi niku telang tangkelet alaihi dainun. He para sahabatku, apa mayit iki diutang ta? Naam ya Rasul, alaihi dainun, mayit iki duwe utang. Lajeng Kanjeng Nabi nyingkir, Pak, mboten purun nyembayangi jenazah. Wong iku nek duwe utang digawa sampai mati, dipenjara wong iki. Datang alam barzah niku lho, dipenjara, Pak. Percaya mboten sampeyan? Percaya. Wis nang utang ojo bayar. Gawon sampai mati. Mati yo dhisik. Nah, mungkin terbukti, Pak. Wong kok mati ninggal utang, ahli waris, ahli keluargane mboten tanggung jawab. Iki ngono dipenjara wong iki. Datang alam barzah. Loh, ngoten para. Sampai kapan? Sampai di sahur dibayar utangi. Loh, ya apa? Muamalat niki mboten enteng-entengan. Perkara gede, Pak. Lah saiki enggak nggawa duwike umat. Nah, bahasa agama itu umat sajalah. Kalau bahasa nggawa duwike rakyat ngono iku kan seolah-olah gak ono maneh nek gak pejabat lho. Kan gak enak omongan iki. Dirungokno kuping kan sengak iku. Ku Surabaya kental Pak sengak iku. Digawa Melayu.
nang Singapura. Nek wis tok Singapura Pak aman, Pak. Loh, ini kan berita besar-besar ini. Naudzubillahi min. Nah saiki kula takoni sampean. Tapi ndak usah dijawab, kasih kisi-kisinya saja. Apakah kira-kira orang yang semacam itu punya sifat yakhsyallah? Apakah orang semacam itu punya sifat yarhamun nas? Tidak, saudara. Kita renungkan masing-masing. Nah, makanya kula panjenengan iki ngaji, ojo sampai kula panjenengan model kaya ngoten niku. Niku pentingnya ngaji para rawuh. Nah jenenge wong upama ana salahe mlaku niku kesandung lumrah. Wong urip ana salahe niku lumrah. Wong mlaku sikile kesandung niku lumrah. Tapi ojo nyundang nyandung. Seiki salah, engko salah meneh. Seiki kesandung, sesuk kesandung meneh. Lho, mosok kesandung niku. Nyaduk niku. Jual beli, utang piutang, terus apalagi muamalat ini, janji dan lain sebagainya, itu muamalat terkait dengan praktek hidup dan kehidupan kita. Bagi orang beriman, dia tidak akan pernah mengurangi atau menambahi, menyelisihi transaksi demi transaksi terkait dengan muamalat itu. Kemudian yang keempat, muasyarat, pergaulan. Pergaulan namanya orang, Pak. Hidup di dunia tidak ada ceritanya hidup sendiri seorang diri, tidak ada. Pasti dia akan bersentuhan dengan orang lain. Yang paling dekat muasyarat kita adalah dengan anak, istri, keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak. Kemudian keluar rumah, tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang. Kalau tetangga dekat sudah selesai, agak lebih jauh lagi, beda RT, beda RW, beda kampung, beda, dan seterusnya dan seterusnya. Ini muasyarat dalam syariat agama diatur, ditata. Pendeknya minimal ojo sampai zolimi uwong liya, ojo sampai nyakiti atine uwong liya. Senantiasa punya muasyarat, pergaulan yang baik dan benar. Nah, muasyarah itu pergaulan artinya. Yang paling dekat pergaulan antara suami dan istri. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Orang-orang yang saling mencintai, menyayangi pada waktu di dunia. Ba'duhum li ba'din aduun. Nanti di akhirat yauma idzin, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduun, antara satu dengan yang lainnya mereka nanti saling bermusuhan, saling tuntut menuntut, saling benci membenci. Nah, orang yang paling dekat dalam muasyarah pergaulan kita tidak ada lain kecuali anak, istri, keluarga kita, terutama istri. Apalagi orang lain di luar rumah tangga kita, tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Bagi orang beriman, dia akan menyempurnakan muasyaratnya, tidak sampai menyinggung perasaan orang lain, menyakiti, mendolimi, menjahati orang lain. Suami punya hak, istri juga punya hak. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Anak punya hak,
orang tua punya hak. Anak punya kewajiban, orang tua juga punya kewajiban. Suami punya kewajiban terhadap istri, istri punya kewajiban terhadap suami. Di balik kewajiban ada hak. Ada hak, ada tanggung jawab, kewajiban. Ini bukan perkara mudah, hadirin. Seorang suami punya kewajiban kepada istri, dan itu haknya istri. Apa? Semua kebutuhan hidup di dunia, mulai dari sandang, pangan, papan, kendaraan, kesehatan, fasilitas kehidupan, ini kewajiban suami, hak bagi istri. Jelas nih keterangan, Pak. Sandangnya bagaimana, pangannya bagaimana, papan panggonane bagaimana, kendaraannya, kesehatannya, semua kewajiban suami. Bahkan seandainya seorang suami pulang ke rumah, di dalam rumah tidak ada makanan, istri tidak masak, sing wedok ora dosa, Pak. Ora dosa, mergo apa? Iku kewajibane suami. Jadi kok sing lanang mulai kerja kesel pegel kabeh sampai omah didelok istrinya tenguk-tenguk sambil main HP, Pak. Upama dosa apa ndak ngono iku? Ya ora dosa, Pak. Seorang istri ndak dosa itu. Suami tidak boleh marah itu. Itu kewajiban suami kok, menyiapkan makanan itu. Pakaian kotor umpamanya, ini bukan kewajiban istri untuk mencuci baju. Oh enggak, itu kewajiban suami. Umpama punya anak bayi kecil, anak bayi ini masih minum ASI, ternyata ibunya tidak mau menyusui. Umpama ini agak lain ini. Loh, ora dosa, Pak. Sing wedok niku mboten dosa, sing dosa sing lanang. Ngono lho. Mergo apa? Kewajibane sing lanang iku. Kalaulah umpama seandainya seorang istri ketika dia menyusui anaknya itu minta bayaran kepada suami, loh itu haknya itu. Minta bayaran, itu haknya. Suami berkewajiban. Itu haknya istri, kewajiban suami. Jadi semuanya mulai sandang, pangan, papan, kendaraan, kesehatan, semuanya kewajiban suami, hak bagi istri. Nah, jelas ini ya. Lalu kewajiban istri apa? Istri itu kewajibannya cuma satu saja, taat kepada suami. Nah, taat kepada suami, tidak ada lain kecuali satu, taat kepada suami. Ini tentang muasyarat, Pak. Tempo hari ada orang tanya kepada saya, Ustadz, saya ini seorang istri. Iya, suami bekerja, saya juga bekerja. Suami punya pendapatan, saya punya pendapatan. Dan orang tua saya ini memberikan hadiah, warisan kepada saya yang nilainya tidak tanggung-tanggung, bermiliar-miliar. Jangankan bermiliar-miliar, Pak, 1 miliar saja sudah banyak itu. Banyak apa sedikit itu? Hah? Banyak, Pak, 1 miliar. Di tukono Dawet banjir iki. Nah, terus apa maksudnya, Bu? Iya, harta ini haknya siapa? Apakah suami ikut punya hak terhadap harta saya? Nah, saya katakan, saya jawab, Ibu, harta suami adalah harta istri. Harta istri belum tentu harta suami.
Pendapatan istri itu haknya istri, bukan harta hak suami, bukan. Apalagi harta hadiah warisan dari orang tuanya istri, itu sama sekali bukan haknya suami, bukan. Jadi pendek, harta suami adalah harta istri. Kalau harta istri bukan harta suami. Tapi istri perlu paham bahwa istri itu adalah milik suami. Loh, betul apa enggak ini? Loh, iya betul, Pak. Harta suami adalah harta istri. Harta istri belum tentu harta suami. Tapi istri itu milik loh. Jangankan hartanya, wong dirinya pun milik. Kira-kira duwe katut apa ndak? Loh, cocok ini. Modelnya sing wedok sugih iku modele. Sing ngomong cocok iku. Maka hal ini nanti di akhirat antara suami dan istri akan saling tuntut menuntut, akan saling musuh memusuhi, benci membenci, illal muttaqin, kecuali sama-sama orang beriman bertakwa. Nek sing lanang wong iman, sing wedok wong iman, selesai Pak persoalan. Tidak ada masalah itu. Karena dia ada kepahaman. Semua apa yang terkait dengan diri kita, kita gunakan untuk fasilitas, wasilah, perantara, taqarrub, munajat, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendeknya wis ora ono iki wekmu, iki wekku, iki wekku, iki wekmu. Kabeh tinggu bareng-bareng, tinggu fasilitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku nek wong iman, Pak. Jelas niki keterangan. Jadi muamalat, muasyarat ini harus benar. Nah, tapi kalau muasyaratnya tidak benar, Pak, entit-entitan itu nanti. Ngerti entit-entitan? Sing lanang ngentit, sing wedok ngentit. Loh. Wah, rusak ini kalau model begini. Sing lanang karo sing wedok gak ono kejujuran, selintutan niki. Ngerti selintutan sampean? Iku selengean iku bahasa wong Lamongan niku, Pak. Jadi sing lanang karo sing wedok ini aduh gimana orang begini. Kenapa kok sampai demikian? Iya, karena antara suami dan istri tidak beriman, tidak bertakwa, tidak punya sifat yakhsyallah. Tidak punya sifat yarhamun nas. Nah, kalau di dunia mungkin tidak masalah. Yang akan jadi masalah besar kalau nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Maka rumah tangga ini kita hidupkan suasana agama. Suasana agama. Sing lanang wong ahli ibadah, sing wedok wong sing ahli ibadah. Ini baru namanya rumah tangga. Kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Loh, kalau kita mau merenung, rumah tangga Nabi ini apakah penuh dengan harta, fasilitas, kekayaan? Tidak juga. Tapi kok Nabi mengatakan rumah tanggaku laksana surga? Iya, karena hidup suasana iman, hidup suasana agama. Suami istri orang beriman, orang bertakwa, sibuk antara satu dengan yang lainnya, saling ajak mengajak untuk taat kepada Allah. Nah, itu namanya rumah tangga, Pak. Tapi kalau antara suami istri di dalam rumah tangga tidak ada kehidupan beragama, tidak ada imaniyat, ubudiyat, muamalat, muasyarat dan akhlak,
yang baik dan benar, itu bukan rumah tangga, Pak. Suami sibuk kerja, berangkat pagi pulang sore. Istri begitu juga sebagai wanita karir, berangkat pagi pulang sore, tidak pernah bertemu. Ketemunya ketika waktu makan saja di dalam rumah itu. Itu bukan rumah tangga, itu namanya restoran itu. Namanya apa? Nah, ketemunya waktu makan saja. Suami istri sibuk, tidak pernah ketemu, tidak ada suasana agama, tidak ada suasana iman, suasana ibadah, nggak ada. Tidak pernah ketemu karena berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Ini mungkin kalau di Gresik ini, ya insya Allah biasa-biasa saja. Kebanyakan ibu rumah tangga banyak. Kalau sudah di Surabaya, geser lagi ke Jakarta, Pak, sama-sama sibuk suami istri. Masya Allah, tidak pernah ketemu, Pak. Ketemunya pada waktu tidur saja. Itu bukan rumah tangga, itu namanya hotel. Begitu juga kalau rumah dari pagi sampai siang, sampai sore, yang ada hanya televisi saja. Sinetron ini, itu, macam-macam. Ya itu bukan rumah tangga, itu namanya biskop kalau itu. Maka muasyarah bainar rijal wan nisa, antara suami dan istri, bagaimana supaya kita sempurnakan sesuai dengan syariat agama. Kalaulah seandainya ada seorang istri mau berjalan melangkah untuk mengambil baju suami yang kotor, dibawa ke tempat pencucian, dicuci bersih, suci, dilipat. Istri mau melangkahkan kakinya, menyiapkan bahan-bahan makanan untuk suami, untuk anak-anak dalam rumah tangga itu seorang istri yang solehah. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Nabi mengatakan, al-mar'atu sholihah khairun min alfi rajulin ghairu sholeh. Satu orang wanita yang solehah itu lebih baik daripada 1000 orang laki-laki yang tidak soleh. Ma min imra'atin, tidaklah seorang wanita yang mana seorang wanita itu kemudian berjalan menuju tempat yang mana tempat itu untuk menyiapkan semua keperluan suami, maka satu langkah demi satu langkah, ketika kaki kanan melangkah, Allah angkat derajatnya 1000 derajat. Ketika kaki kiri melangkah, Allah ampuni dosa 1000 dosa. Ini tidak ada lain kecuali wanita solehah. Nah, kira-kira bagaimana, Pak? Kadang gak cocok di sini kitab kok gak cocok. Ya mesti cocok, Pak. Nah, gitu loh. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ini muasyarat. Karena paling dekat muasyarat pergaulan kita dengan istri, dengan anak-anak. Kecuali kalau antara satu dengan yang lainnya, suami, istri, anak-anak, mereka semua bukan orang beriman. Nanti di akhirat akan saling menuntut, saling mencaci, saling memusuhi. Ketika seorang istri tidak sholat umpamanya, maka di akhirat nanti akan digiring masuk ke dalam neraka, lalu ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak sholat? Wahai malaikat, saya ini tidak mengerti sholat. Ini bukan kesalahan saya, malaikat. Ini salahnya suami saya, kenapa tidak mengajarkan kepada saya untuk sholat, kenapa tidak mengajak saya untuk sholat. Ini salahnya suami saya. Begitu mau dikiring masuk neraka, suaminya dipanggil, dicari. Suaminya pun ditanya, wahai seorang suami, tahukah kamu ini? Iya, ini istri saya di dunia.
Apakah benar kamu tidak mengajarkan sholat, tidak mengajak dia untuk sholat? Iya benar. Kenapa kamu tidak mengajarkan dia untuk sholat? Iya, saya tidak ada kesempatan untuk mengajarkan dia sholat, tidak ada kesempatan untuk mengajak dia sholat. Kenapa? Karena saya sibuk cari duit gara-gara permintaan dia juga. Jangan salahkan saya, ini permintaan dia, saya cari duit ke sana kemari. Tuntutannya banyak. Istri nuntut suami, suami nuntut istri. Bagaimana ini? Jelas ini keterangan. Dah. Karena sama-sama orang yang tidak beriman, sama-sama orang yang tidak taat kepada Allah. Lalu meluber ke anaknya. Anaknya tidak sholat, anaknya tidak puasa, anaknya ahli berbuat maksiat. Lalu digiring masuk ke dalam neraka. Ditanya oleh malaikat, kenapa kamu berbuat dosa maksiat? Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu begini? Kenapa? Wahai malaikat, karena kedua orang tua saya ini tidak pernah mengajarkan saya untuk sholat, karena tidak mengajak saya untuk sholat. Mereka tidak ngasih pengertian kepada saya bahwa ini haram, ini halal, ini dosa, ini. Tidak pernah dia mengajarkan saya seperti itu. Tidak pernah saya dikasih pengertian tentang agama. Saya cuma dikasih uang saja, katanya. Dia nuntut orang tuanya. Orang tuanya dipanggil, ditanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, begitu seterusnya dan seterusnya. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, antara satu dengan yang lainnya nanti akan saling tuntut menuntut, akan saling benci membenci. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Orang yang saling mencintai, mengasihi, menyayangi pada waktu di dunia, mereka saling membenci, saling mencaci maki, saling memusuhi. Illal muttaqin, kecuali orang yang beriman bertakwa. Bagaimana? Jelas ini keterangan? Ya. Maka jadikan rumah tangga kita, muasyarat kita, muasyarat bainar rijal wan nisa, sebagaimana muasyarat pergaulan orang-orang beriman. Amin Allahumma. Amin. Kemudian yang kelima, akhlak. Akhlak ini memang nomor 5, tapi cerminan dari mulai dari yang pertama itu iman, ubudiyat, muamalat, muasyarat, akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu bukan munduk-munduk di depan orang, ya itu bagian dari akhlak. Ada akhlak hubungan dengan Allah, ada akhlak hubungan dengan sesama manusia, makhluk hamba Allah. Akhlak dengan Allah bagaimana? Sebagai seorang hamba, akhlaknya harus taat kepada tuannya. Ini seorang hamba. Begitu juga sebagai sesama seorang manusia, anak cucu Adam, akhlaknya bagaimana? Saling menghormati, saling memuliakan. Ini akhlaknya. Karena kita hakikatnya bersaudara, Pak. Hakikatnya ada 3 macam ukhuwah persaudaraan kita ini. Pertama, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah persaudaraan atas nama sesama manusia. Pokoknya angger manusia berarti dulur. Mergo anak putu Nabi Adam. Maknanya tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak boleh ada pertumpahan darah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Persaudaraan atas nama sebangsa setanah air. Ini dapat dirasakan kalau kita berada di luar negeri.
atas nama sebangsa setanah air. Pada waktu saya sekolah di Hadramut di Yaman waktu dulu, tabarrukan kepada Habib Umar bin Hafiz di pondok pesantren Darul Mustafa. Di sana bertemu dengan teman itu dari ujung Indonesia sana, di Aceh sana. Kan jauh Pak, dari Aceh ke Gresik ini jauh apa enggak? Jauh Pak. Tapi karena sesama watoniyah, sebangsa setanah air, seolah-olah seperti saudara dekat gitu. Ini persaudaraan waktu ukhuwah watoniyah akan terasa kalau kita berada di luar negeri. Pada waktu saya di Pakistan begitu juga. 1 tahun di sana saya waktu itu. Bertemulah teman dari Jayapura sana. Nah, di sana. Masya Allah. Karena atas nama sebangsa setanah air, begitu dekatnya kita, persaudaraan itu. Kemudian yang ketiga, ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan atas nama seiman seagama. Ini semuanya tidak boleh ada pertumpahan darah. Tidak boleh Pak. Bighairi haqqin, tanpa ada hak di situ. Tidak boleh. Apalagi sudah sesama berimannya. Kemudian podo tunggal RT. Bukan sebangsa setanah air se-Indonesia, bukan. Tunggal RT omahe yo jejer. Podo Islami. Sing nomor 3 adik ukhuwah, ada hubungan famili, saudara, dulur. Nah, coba wis podo Islami, tonggo dewi, isik famili maneh. Loh, ini kan satu hal yang aneh kalau terjadi pertikaian itu. Soal beda pendapat itu ya tidak masalah Pak, jenenge wong kok. Karena ini rentan sekali. Ini suasana semakin lama nanti sebentar lagi semakin anget gitu. Dalam forum majelis ini saya perlu menyampaikan, sudahlah, biasa saja. Jangan ikut-ikutan terpengaruh yang model seperti itu. Biasa saja. Soal beda pilihan, 2 itu cirinya. Sing mbok pilih yakhsyallah yarhamun nas, wis iku. Insyaallah selamat sampean. Amin dadaknya. Ini aminnya ini mengandung pertanyaan besar ini. Kok moro-moro amin? Nah, sudah. Imaniyat, ubudiyat, muamalat, muasyarat dan akhlak. Ini yang harus kita sempurnakan dalam praktek hidup, kehidupan kita. Mudah-mudahan di akhir-akhir sisa-sisa umur kita ini senantiasa dalam petunjuk, hidayah, bimbingan, penataan langsung dari Allah Ta'ala. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah kabulkan seluruh hajat kita, dibaguskan akhlak kita, dilembutkan hati kita, sakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita, salih salihah putra putri kita, halal tayyib berkah rizki kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika nazak sakaratil maut, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan kemudahan lisan kita untuk dapat mengucapkan kalimah iman tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di alam akhirat nanti Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para sahabat-sahabat. Lebih-lebih kita akan bertemu, berkumpul, berjumpa, dapat duduk bersimpu bersama yang mulia
baginda agung, baginda besar, Nabiyuna wa qudwatuna Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.